Puji nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, Shalom. Ya, gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Semua luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, berikan Shalom kanan kirinya, katakan kau luar biasa pagi hari ini. Engkau spesial dan kau berharga di mata Tuhan. Kau luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan boleh dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik, yang penuh dengan kasih setia. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia-Mu. Kerinduan kami Tuhan, biar kami boleh bersama-sama hari ini memuji memuliakan nama-Mu, menaikkan syukur kami, ucapan syukur kami Tuhan sebagai tanda apa yang sudah Kau perbuat dalam kehidupan kami, tanda ucapan syukur kami yang kami mau persembahkan hanya untuk Engkau saja. Terima kasih Yesus, segala puji hormat syukur hanya bagi Engkau, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama. Bersama-sama angkat suara kita di hadapan Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi ada Engkau Yesus bersama dengan kami. Mari katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan dengan imanmu saudara bersama. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Katakan kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk segala karya yang Kau perbuat dalam hidup kami. Untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalasnya Tuhan. Hanya dengan pujian kami, hanya dengan penyembahan kami, kiranya kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau. Oh Yesus, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kiralah barasya karala barala. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Saya mau mengajak saudara, ayo kita mengucap syukur saudara dengan mulutmu. Jangan mengatupkan mulutmu, minimal engkau mengucapkan say thank you Jesus. Minimal ucapkan terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ayo ngomong dengan mulutmu saudara. Jangan berdiam saja. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Saudara yang bisa berdoa dalam bahasa roh, bisa menyanyi dengan mengucap syukur dengan berdoa bahasa roh. Terima kasih Tuhan. Ayo jemaat Gesyat Cendrawasih. Saudara pasti bisa saudara. Kita bisa menyanyi, kita bisa memuji saudara. Engkau baik bagi kami. Tak habis-habisnya segala kebaikan-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Selalu baru bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes, saya mulai mendengar suara pujian saudara. Saya mulai mendengar suara mazmur saudara. Saya sudah mulai mendengar saudara menaikkan syukur. Ayo jemaat Gesyat Cendrawasih. Saudara pasti bisa. Ayo sembah. Sampai telinga saudara mendengar nyanyianmu. Sampai telinga saudara mendengar mazmurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Jesus. Thank you Lord. Thank you Abba Father. Thank you Holy Spirit God. Thank you Jesus. Engkau baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tak habis-habisnya kami menaikkan syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu terlalu banyak buat kami. Tak dapat kami menghitungnya. Lebih banyak Tuhan bahkan daripada bintang-bintang di langit. Lebih banyak daripada pasir di pantai. Engkau terlalu baik. Hari ini Tuhan kami mau belajar mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur buat segala yang Kau perbuat dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan.
Kami mau mengucap syukur, kami mau meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu besar dan layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus, Jemaat Gereja Cendrawasih yang siap meninggikan nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Saya mau bertanya, kenapa kita selalu harus mengucap syukur, saudara? Kenapa? Ada tahu jawabannya? Karena tetap ada Yesus di dalam hidupmu. Amin. Katakan kanan kiri saudara, suka dan duka tetap ada Yesus dalam hidupmu. Tetap ada Yesus. Ayo ngomong kanan kiri saudara, suka dan duka tetap ada Yesus di dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Amin. Ayo kita menari buat Tuhan kita, bersuka cita buat segala kebaikan Tuhan. Woo, come on. Ayo menari bersama-sama di hadapan Tuhan. Yeay. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ayo angkat jempolnya. Yeay. Angkat jempolnya sama-sama yuk. Ayo sama-sama sekali lagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku bersyukur kepada Yesus memilikimu dalam hidupku. Meski musim kering tetap ada Yesus, sungguh setia kasih-Mu di hidupku. Ada saatnya kita menabur, asik. Ada saatnya kita menuai. Meski lagi susah tetap suka cita, sebab kita surat Kristus terbuka. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan sama-sama. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku bersorak puji nama Yesus. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi bersama. Ku bernyanyi haleluya, iya iya iya, ku
kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, dari dulu, sekarang dan sampai selamanya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi sekali lagi, apa yang membuat kita tetap mengucap syukur? Karena apa saudara? Karena ada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Hatiku percaya Tuhan. Ayo sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Hatiku percaya Tuhan, Engkau baik buat kami Tuhan Yesus. Mari bersama-sama sekali lagi di hadapan Tuhan katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Angkat tangan tinggi semuanya. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung meranjang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mana suara sorak-soraknya Gesya dan Terawasi sorakan. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhanlah. Here we go. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Katakan bersama-sama, ayo. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih lagi, come on, here we go. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Katakan, kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi, kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhan Yesus baik buat kita semuanya, amin. Amin. Haleluya.
Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, saudara. Bapak, pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua utang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan, semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik di dalam nama Yesus. Selamat memberi, Yesus memberkati kita semuanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu Bapa, hanya bersama-Mu Yesus, kami sanggup melewati segala perkara Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. katakan
anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari bangkit berdiri bersama-sama, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu yang teguhkan hatimu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Katakan anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi katakan bersama-sama, bersamamu Bapa, kami bersyukur lewati semua, melanjutkan tugas kami kepada Engkau ya Bapa ya Bapa, menjadikan sebuah perintah yang menjadikan kehidupan kami lebih berarti, menaruh harapan yang sungguh di hadapan-Mu ya Bapa ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. sekali lagi katakan anugerah-Mu Tuhan, kami bersyukur. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang kami boleh nikmati. Ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Melakukan kehendak-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan untuk mengikuti apa yang Tuhan punya mau, adalah sebuah kebahagiaan bagi kami. Ada sebuah sukacita bagi kami. Ada sebuah tanggung jawab bagi kami semuanya. Bahkan sebuah harga yang sangat spesial. Terima kasih Tuhan, di kesempatan pada hari ini kami terus boleh menjadi jemaat-jemaat yang belajar, jemaat-jemaat yang diajar, jemaat-jemaat yang boleh terus diasuh dan diasah, sehingga kami boleh mengerti rencana-rencana Tuhan ke depan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati dan pikiran kami, bagian kami sudah kami lakukan, memuji dan besarkan bagi nama-Mu. Saatnya adalah bagian-Mu Tuhan. Bicaralah lebih dalam lagi sehingga kami memahami dan mengerti apa yang Tuhan punya mau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Shalom. Berapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan, bilang saya diberkati Tuhan. Wow, ya, kita sudah masuk di bulan Mei, bulan yang kelima. Ada banyak hal yang sudah kita temukan di bulan-bulan sebelumnya. Kita melihat kebaikan Tuhan sudah pasti, yang selalu mengiring, yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Suka duka menjadi irama yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Seperti gambar yang berwarna. Kalau gambar itu warnanya hitam, rasanya bosan juga ya. Tapi ketika gambar itu diberikan warna-warni, itulah kehidupan yang Tuhan mewarnai dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita datang ada dalam keadaan susah, sulit, lalu dilema ataupun di dalam sukacita, bercampur-campur, wow, kita melihat bahwa Tuhan itu hebat ya, Tuhan itu luar biasa. Bagaimana kita bisa menyatakan mujizat Tuhan kalau tidak ada masalahnya?
masalah-masalah yang sudah kita lewati, lalu saudara jadi pemenangnya, itulah saudara telah mendapatkan mujizat Tuhan. Nah, bagaimana dengan mengikuti perintah Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan? Nah, tema kita hari ini saya beri nama The Will of God. Bagaimana keinginan kita boleh menjadikan suatu suasana yang berbeda. Apa itu yang kita boleh rasakan kehendak Tuhan? Apa yang kita boleh rasakan pada saat kita mengikuti kehendaknya? Pak, Bu, dengar baik. Pada waktu sayalah secara pribadi mengikuti kehendak orang tua saya. Joel, kamu sekolah yang pintar, kamu belajar, nanti kamu kuliah, kamu sukses, kamu kerja. Saudara-saudara, nilai yang saya dapatkan dari atas mengikuti kehendak orang tua saya adalah nilai ekonomi. Betul? Kenapa? Nanti kalau saya pintar saya dapat kerja. Waktu saya kerja saya dapat duit. Nanti kalau saya sudah dapat duit saya jadi kaya. Kalau saya sudah kaya saya punya banyak uang. Saya bisa beli ini beli itu. Dan saya tidak bikin susah orang tua. Kenapa? Karena saya ikuti kehendak orang tua saya. Nilai dari kehendak orang tua kita tidak lagi berlebih kepada keselamatan. Enggak. Tapi berlebih kepada prinsip ekonomi. Kalau orang susah pasti nggak dihina. Kalau nggak susah saudara jadi kaya dan saudara bisa beli ini dan itu. Mau jalan-jalan mau kemana-mana enak. Akhirnya saya berhasil karena saya mengikuti kehendak dari orang tua saya. Sekolah yang pintar, belajar yang pintar, lalu sukses dan saya jadi orang kaya. Mau pergi kemana-mana bisa. Karena saya taat kepada kehendak orang tua saya. Tapi kehendak Tuhan tidak hanya berprinsip ataupun berfokus pada nilai ekonomi. Tuhan memerintahkan, Tuhan mengajak kita, Tuhan mengajari kita mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya pada satu prinsip ekonomi. Orang tua kita bagus, dia melakukan prinsip ekonomi. Yaitu kamu bekerja, kamu sekolah yang pintar, kamu cari kerja dan gajinya yang gede sehingga kamu jadi orang kaya. Tapi Tuhan tidak patok kita hanya di dalam prinsip ekonomi. Tapi banyak prinsip-prinsip lain. Ingat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi prinsip kesehatannya ada, prinsip keselamatannya ada, prinsip keluarganya juga ada, keharmonisannya juga ada, kesejahteraannya juga ada. Jadi prinsip-prinsip yang Tuhan beri kepada saudara ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Wah, everything Tuhan kasih. Ya, all out Tuhan beri buat saudara. Bahkan Tuhan bilang apa? Dia tidak akan pernah memberikan kamu kekurangan. Tuhan tidak akan pernah mengambil semua apa yang sudah Tuhan beri. Dia akan jagai. Bahkan belalang pelahap pun dihentar. Belalang pelahap pun tidak akan bisa mendekati. Itulah janji Tuhan ketika saudara mengikuti kehendaknya. Dibuat naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Ada banyak hal-hal. Kita lihat saja bangsa Israel ketika mengikuti kehendak Tuhan. Oh, dia Tuhan kasih semuanya. Tuhan beri semuanya. Tapi ketika mereka melanggar, mereka tidak mengikuti kehendak Tuhan, selesai. Siapapun, Simpson, awalnya mengikuti kehendak Tuhan, awalnya. Tapi ketika di tengah jalan dia tidak mengikuti dengan serius, dengan sungguh-sungguh, habis. Semua siapapun yang mengikuti kehendak Tuhan, jalannya dibuat baik, hasilnya dibuat sempurna. Tetapi ketika melanggar dari perintah Tuhan, kehendak Tuhan, selesai semua segala sesuatu yang bahkan yang sudah pernah dia punya bisa lepas. Ngeri ya. Jadi Tuhan kita itulah adanya. Jadi saudara sudah mulai memahami, oh iya kalau saya ikut kehendak orang tua inilah nilainya. Tapi ketika kita mengikuti kehendak Tuhan banyak hal, hampir semua. Bahkan Tuhan tidak pernah menutup pintu berkat ya buat kita semuanya. Yang percaya bilang amin. Kita buka dalam Kolose 1 ayat ke-9, klik. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kami menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada cara yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Pada waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa. Memahami bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Tuhan, doa.
Amin. Bilang sama-sama, doa. Supaya apa? Hikmat Tuhan dan pengertian yang benar itu dapat menjadi sebuah kekuatan dalam diri kita. Pengertian dan hikmat inilah yang menjawab keraguan-raguan. Pada saat baru doa, benar nggak ya? Nah, hikmat dan pengertian Tuhan itu beroperasi. Dia melakukan segala sesuatu supaya kita bisa berimbang. Supaya kita tidak ragu. Supaya kita tidak goyah. Oleh karena kita berharap kepada Tuhan, bukan hanya berharap hari ini jadi, tapi berharap juga kapan jadinya atau kapan terjadinya. Kita nggak pernah tahu. Doa itu ya Tuhan tidak cepat, tapi dia selalu tepat. Ya, kadang-kadang doa kita begitu lama. 25 tahun Abraham, ya 25 tahun loh Abraham. Bahkan lama sekali, hampir Ishak pun 20 tahun di tangan Ribka. Bagaimana dia menikah belum mempunyai anak. Esau dan Yakub anak kembar itu hasil dari mana Ishak dan Ribka pun pernikahan yang cukup lama. Yakub pun demikian. Ya, Abraham pun demikian. Jadi ada banyak jeda-jeda waktu yang Tuhan kasih. Sebenarnya untuk apa? Supaya kita bisa bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Tuhan tidak cepat tetapi dia tepat. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Klik. Pengetahuan dan kehendak Allah adalah akibat dari berdoa. Dan tetap tinggal dalam firman-Nya. Jadi ada dua tambahan. Yang pertama tadi berdoa, yang kedua tinggal dalam firman-Nya. Dari mana? Firman itulah yang meneguhkan hatimu. Karena firman itu hanya bisa berbicara lewat hati. Kalau hatimu pada saat itu tidak bertolak belakang dari iman dan percayamu, maka firman apapun yang didengar tidak akan pernah terjadi. Jadi waktu firman itu tinggal dalam kehidupan kita, ya ada janji Tuhan. Ya saya percaya janji Tuhan. Saya klaim janji Tuhan. Berapa banyak orang seringkali mengatakan hal sedemikian. Kenapa? Karena dia tahu ada di dalam firman itu. Waktu kita berdoa, firmanlah yang meneguhkan kita untuk kita bisa tetap berjalan dan percaya kepada Tuhan. Matius sendiri katakan, berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Untuk sesuatu yang besar, saya katakan sekali lagi. Untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang luar biasa. Maka prosesnya pun tidak semudah apa yang saudara perkirakan. Prosesnya pun tidak semudah apa yang saudara bisa bayangkan. Ingat ya, tujuan kita masuk dalam kerajaan surga pastinya proses perjalanannya tidak hanya dibayar dengan datang 2 jam dalam ibadah. Sekali lagi, prosesnya tidak dibayar hanya dengan 2 jam saudara beribadah untuk masuk dalam kerajaan surga. Maka selalu saya bilang, ibadah kita bukan 2 jam di tempat ini, tapi 22 jam setelah saudara keluar dari gereja ini. Senin sampai Sabtu itulah ibadahmu. Kalau tidaklah menjadi baik, bagaimana mungkin engkau membuat Allah tertarik atas kehidupanmu, atas perilakumu. Lalu saya sampaikan juga memuliakan Tuhan bukan hanya nyanyi dengan lagu-lagu baru tadi seperti tadi. Dengan full band atau musik. Bukan seperti itu. Tapi memuliakan Tuhan adalah menghadirkan Kristus di dalam kehidupan kita lewat perkataan, perilaku dan perbuatan dalam kehidupan kita. Itulah yang namanya memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita masuk dalam kerajaan surga bukan dibayar hanya ibadah 2 jam setiap minggunya. Tapi kehidupan sehari-harimu harus engkau isi dengan doa dan firman-Nya. Supaya apa? Mengenal kehendak Tuhan. Kita udah pernah belajar bagaimana cara Allah berbicara. Bagaimana kita mengetahui perkataan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengetahui perintah Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan banyak mencatat keinginan-keinginannya Tuhan. Firman Tuhan banyak memasukkan apa yang menjadi kehendak-kehendaknya. Apa yang harus engkau lakukan, apa yang engkau harus perbuat, apa yang harus engkau laksanakan. Itu ada di dalam firman-Nya. Maka harga mati bagi kita harus sering-sering membaca firman Tuhan. Yang percaya bilang amin. Dan dalam persekutuan dengan Dia, tambahan yang ketiga, persekutuan. Persekutuan bicara dalam bahasa aslinya adalah koinonia. Koinonia adalah persekutuan antara yang maha kuasa dengan kita. Jadi kita tahu bahwa persekutuan itu adalah menghadirkan Kristus. Kenapa ada tabut perjanjian Tuhan pada saat itu? Dan saudara lihat ketika tabut perjanjian Tuhan itu dibawa, segala sesuatunya itu kemenangan yang didapat. Ya, kemenangan yang diperoleh. Ada banyak bangsa-bangsa Filistin pernah mencoba membawa tabut perjanjian Tuhan. Tapi karena Allah tidak berkenan,
Iya, bukan kemenangan yang mereka dapatkan, tapi sakit penyakit. Nah, oleh karena itu mari Tuhan juga selain ada koinonia dengan Anda dan saudara semuanya, persekutuan antara dia dengan saudara atau saudara dengan dia harus dihadirkan dengan perkenanan dia juga. Jadi kita tidak salah kaprah dalam menentukan, oh iya ya, saya cukup berdoa baca firman Tuhan, tidak perlu ada persekutuan. Enggak, harus ada persekutuan. Bagaimana Anda bisa mengenal saya kalau Anda tidak dekat dengan saya? Kalau Anda dekat dengan saya, Anda tahu kesukaan saya apa, makanan yang paling favorit saya apa, saya tinggal di mana, saya ulang tahunnya kapan, saya kerjanya apa, dan keseharian saya apa. Itulah orang mengenal. Kita mengenal Jokowi atau hanya mengetahui Jokowi? Kita hanya tahu Jokowi, tapi saya tidak mengenal Jokowi. Betul, saya hanya tahu Pak Jokowi, tapi saya tidak mengenal. Tuhan tidak mau hanya kita ketahui, tapi Tuhan mau kita mengenal dia. Amin. Bagaimana caranya mengenal dia? Ya firman Tuhan lagi. Jadi firman Tuhan isinya adalah bagaimana dia, siapa dia, dan tentang dia. Bagaimana kita tahu tentang Tuhan kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Untuk kita mau kehendaknya diikuti atau kita mengikuti kehendak Tuhan, kenali dulu siapa dia. Apakah dia Allah yang suka ingkar janji? Apakah dia Allah yang palsu? Apakah dia Allah yang suka pura-pura? Apakah dia Allah yang cuma omon-omon? Kalau itu yang Anda ketahui, maka rugilah kita percaya kepada dia. Kenapa sampai hari ini saya katakan tidak pernah rugi percaya kepada dia? Karena seluruh apa yang dia sampaikan, apa yang dia katakan benar adanya. Inilah yang harus menjadi pola. Kenapa saya mau mengikuti kehendak Tuhan? Karena dia Allah yang sangat luar biasa. Bukan luar biasa kata-katanya luar biasa, tetapi memang betul Anda kenal. Banyak hal yang dilakukan dia. Dia Allah yang mencipta, bukan Allah yang dicipta, Allah yang mencipta. Jadi dia segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu bagian dia. Ya kalau yang ada dirusak, itu bukan bagian dia, itu bagian demiurgos ya, perusak segala-galanya. Nah, kata asli, kata kehendak dalam bahasa Yunaninya adalah telema. Kata telema ini berbicara tentang bagaimana kehendaknya bukan untuk masa depan kita. Tapi lebih banyak berbicara pada penyelamatan kita. Yang percaya bilang amin. Telema Tuhan mengajak kepada kita semua, kehendak Tuhan mengajak kita semua untuk melaksanakan apa yang menjadi target Tuhan. Jadi ingati, kehendak Tuhan adalah targetnya. Kehendak Tuhan adalah esensinya atau tujuannya. Kalau saudara tidak tahu kehendak Tuhan, pikir saudara kehendak Tuhan itu ke gereja yang rajin, jangan bolos, kasih persembahan, kasih persepuluhan, that's enough. Enggak. Itu hanya perkara di bumi. Persembahan hanya dibutuhkan di bumi ini. Karena untuk mengelola gereja Tuhan kita perlu persembahan. Kalau tidak, gereja ini tidak akan terkelola. Siapa yang mau bayar semuanya ini untuk kita bisa beribadah kalau kita tidak mau memberi? Kita memberi karena kita mau bantu gereja ini. Supaya gereja ini bisa punya aktivitas. Gereja ini tetap hidup, gereja ini tetap beraktivitas. Di Eropa, gereja saat ini sedang madesu atau masa depan suram dan semua menjadi tutup. Kenapa? Karena biayanya mahal. Di Eropa gereja itu harus punya pemanas. Kalau tidak ada pemanas, maka itu akan menjadi bahaya bagi semua orang. Dan gereja itu harus ada alarm atau emergency, bahkan ada yang namanya sebuah seperti alarm yang terhubung dengan pemerintah dan itu harus dipasang. Apabila terjadi kebakaran, apabila terjadi apa-apa, alarm itu akan langsung bunyi dan terhubung. Dan semuanya ada proses. Jadi nggak semudah buka gereja seperti di Indonesia. Di gang bisa, kalau mereka tidak. Mereka punya aturan-aturannya. Dan gereja juga nggak boleh ditiduri, nggak boleh tinggal, nggak boleh ada pastoral. Pastoral boleh ada tapi tidak boleh dekat dengan gereja, harus berlari di luar. Dan itu harus dibiayai. Ketika gereja itu tidak dihadiri oleh umatnya, gereja itu tidak dihadiri oleh jemaatnya, tidak ada keuangan. Akhirnya gereja itu dijual. Banyak saudara. Di Australia ada sebuah gereja yang besar dan tiba-tiba hari ini hanya menjadi sebuah klub. Ya kalau saudara buka di Instagram banyak gereja-gereja yang hari ini berubah menjadi kafe.
Gereja yang sudah berubah fungsi, bukan lagi tempat umat Tuhan. Dan ada lagi satu gereja yang paling menyedihkan saya, dijadikan masjid. Di Indonesia. Inikah yang harus kita kenali, inilah yang harus kita, bagaimana mungkin ini terjadi. Kembali lagi karena sikap apatisnya manusia, inilah yang menjadi polemik. Apatis manusia, masa bodoh. Ya udahlah, itu kan gereja bukan merek gua gitu. Kadang-kadang orang berbicara terlalu kepada merek, gerejanya nggak sama, beda. Padahal tubuh Kristus itu tidak pernah membedakan merek ataupun sinode gereja. Yang namanya gereja Tuhan itu adalah bicara tentang rumah Tuhan. Satu saat saya terpikir saudara, pada waktu Jumat Agung gereja ini kebakar saudara. Itu serasa ada hal yang paling berat dalam diri saya. Bagaimana gereja itu pada waktu terbakar, saya berpikir Tuhan, ya pasti, ya saya katakan ada beberapa orang yang mengatakan itu gembalanya pasti bikin dosa, itu gembalanya pasti ada masalah. Kenapa? Kok Tuhan gak jagai? Pasti pendetanya kurang doa, pasti. Dan itu ada waktu kejadian itu kumpul di kepala saya. Saya tidak bisa bercerita karena itu terjadi dalam diri saya. Saya cuma bilang Tuhan, kasih saya kekuatan dalam hal seperti ini. Lalu Tuhan memberikan satu hal yang buat saya tenang. Kamu tenang. Ya ini sesuatu yang saya dapatkan dari Tuhan adalah tenang. Karena saya cuma bilang Tuhan, saya berkoar-koar mengajak jemaat beriman. Saya berkoar-koar bahkan masuk dalam YouTube untuk jemaat semakin kuat. Tetapi ketika gereja terbakar tidak ada satupun. Pasti semua mata menyalahkan saya. Gereja saja ditutup, tidak boleh beribadah, viral. Bagaimana gereja pada waktu Paskah, Jumat Agung terbakar. Heboh se-Indonesia saudara. Sudah tidak berpikir hal seperti itu. Saya sampai sudah kepikir itu. Kalau gereja ini terbakar, saya lihat si Andre pasang upload di TikTok, itu penontonnya hampir puluhan ribu orang. Ratusan ribu orang. Sampai berapa? 167 ribu orang. Saudara bisa bayangkan. Itu 167 ribu orang itu udah satu Istora Senayan aja udah enggak, bukan Senayan, Stadion Senayan aja itu cuma 90 ribu saudara. Ya paling maksimal 100 ribu. Ini 167 ribu orang tahu gereja kita. Kalau sampai terbakar, heboh. Tapi karena memang Tuhan punya rencana lain buat jemaat. Saya katakan buat jemaat, Tuhan tidak sayang cuma buat saya. Tapi sayang buat semuanya. Karena kita pikir hari ini juga kita gak bisa ibadah loh Pak. Kalau gereja ini kebakar kita gak bisa ibadah. Kita harus cari tempat lain. Bahkan kita mesti sewa untuk ibadah. Ini tempat hanya jadi puing-puing. Kita cuma meratapi apakah bisa dibangun dalam waktu sebulan, belum tentu. Ini semua gaspol Bapak Ibu, ini semua peredam. Yang bahan yang gampang kebakar. Ini di belakang ini gampang kebakar semuanya saudara. Dan di atas kita ada rontok plastik. Segala sesuatu bisa hancur luar biasa. Di atas kita ini semuanya gaspol, sepenuh-penuhnya itu gaspol saudara. Sampai kabel-kabel kita juga dari Jepang saudara. Karena gak mau pakai kabel biasa. Karena kalau kabel itu kena panas, kebakar, gaspolnya kena. Maka disarankan pada saat itu Pak Pendeta pakai kabel yang bagus. Jangan kabel yang biasa. Khawatirnya apa? Karena ini masuk ke dalam gaspol, ketika kabel itu masuk tikus atau masuk apa, itu bisa mempengaruhi. Kami harus dengar hal yang seperti itu. Lanjut lagi. Jadi pada saat itu saya katakan Tuhan ingin supaya jemaatnya sadari bahwa gereja ini ada karena saudara juga harus berpartisipasi dalam gereja ini. Gereja ini bertahan sampai tidak terbakar karena saya tahu Tuhan sayang sama saudara semuanya. Amin. Kesayangan dia buat saudara itu lebih. Bukan kepada saya. Lalu kan saya pernah selalu katakan gereja ini ada sampai selama-lamanya Pak Bu. Sebelum Tuhan angkat ini gereja semuanya, kita tetap masih beribadah. Umur saya akan habis. Pak Gideon dulu yang memberikan tanah ini untuk bisa dibangun. Pak Gideon yang menyerahkan semuanya untuk tanah ini bisa jadi gereja. Ketika dia meninggal, ada tanah yang dibawa oleh beliau. Satu pengki dibawa. Dia cuma ada 2x1 di Tegak Alur Bapak Ibu. Yang setiap hari Bapak Ibu kalau lewat pasti ada yang mampir. Selalu ada jemaat Tuhan kalau mampir dia foto kirim ke saya. Ya,
Dia bilang saya ke om dan tante. Wah saya senang sekali masih ada yang memperhatikan orang yang memulai gereja Tuhan di tempat ini. Nanti misalnya saya pun meninggal. Apakah gereja ini tutup? Enggak. Gereja ini tetap harus berjalan Pak, Bu. Gereja ini tetap harus beribadah. Jangan berpikir ketika saya mati selesai semua. Enggak. Lalu kalau saya mati saya berusaha berjuang menjaga gereja ini dari awal pembangunan. Apakah saya bawa lampunya satu? Karena saya yang bangun saya bawa lampunya satu. Nanti saya bawa ke peti mati. Bisa. Alexander Agung pada waktu dia mati ada 3 permohonan yang dia minta. Pertama dia bilang begini. Nanti kalau saya mati, peti mati saya kiri kanan tolong dibolongin. Dan keluarkan tangan saya kiri dan kanan di samping peti itu. Ini Alexander Agung. Apa yang dia maksud? Dia mau kasih tahu sama semua orang, waktu saya hidup saya tidak bawa apa-apa. Waktu saya mati saya juga tidak bawa apa-apa. Yang kedua dia bilang apa? Tolong nanti semua harta saya dijejerkan sepanjang perjalanan menuju pemakaman. Betul. Dia mau tunjukkan, semuanya ini tidak ada artinya di surga. Ini hanya berarti ketika engkau di muka bumi. Harta inilah yang membuat engkau dihargai dan dihormati. Tetapi ketika engkau sampai ke sana tidak ada lagi harta. Karena hartanya itu tidak bisa masuk dalam peti mati. Pasti yang lebih dahulu kan peti mati, betul gak? Gak mungkin hartanya dulu, peti matinya gak muat-muat. Mau berapa lubang, mau berapa dalam. Artinya dia mau kasih tahu buat kita seperti itu. Lalu permintaan yang ketiga, dia minta dokter yang selama ini merawat dia. Semua perawat-perawat yang merawat dia, tolong terakhir kali dibayar, angkat peti mati dia. Sebagai orang yang menadu peti mati adalah dokter dan perawat yang selama ini merawat Alexander Agung. Dia mau kasih tahu apa? Bahwa mereka punya kepintaran, tapi ketika saya sudah kehilangan nyawa, mereka tidak bisa bikin apa-apa. Dia hanya bisa menanggung peti mati saya, tapi bukan nyawa saya. Berapa banyak kita seringkali mengandalkan dokter untuk kesehatan kita. Tapi saat kita sudah mati, nothing to do. Itulah Alexander Agung sampaikan. Ini juga saya boleh sampaikan sebagai gembala sidang. Saya tidak bisa bawa apapun saudara. Speaker satu ini aja juga saya gak bisa bawa. Tapi paling tidak saya paling pernah berjasa buat gereja ini. Dari gak ada apa-apa sampai bisa seperti ini. Saya cuma mau kita menghargai rumah Tuhan. Ini rumah gak bakal saya bawa kalau saya udah meninggal, gak ada. Satu alat pun gak ada yang bisa saya bawa. Tapi dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh, gereja ini diharapkan hadir sebagai jawaban dalam kehidupan Bapak Ibu. Ini kita sebenarnya sadar, oh iya ya, saya ini ada orang yang berjuang. Sudah gak capek kan tungguin gereja ini? Sudah gak lelah tungguin tukang? Saya itu kadang-kadang sampai istri saya bilang, kok kamu mukanya makin hitam sih? Iya nih pasti nih karena saya nungguin tukang. Kadang-kadang saya bingung, melamun gitu mikirin. Ya kok lama begitu. Itu ada di perasaan saya. Tidak dibayar. Tapi saya melakukan dengan sepenuh hati. Untuk siapa? Bapak Ibu. Semuanya. Supaya saudara bangga dengan gereja ini. Senang dan saudara bisa beribadah dengan iman saudara jadi bertumbuh. Iya loh, kalau saya mau berisi di tempat ini, saya harus tinggikan nama Tuhan. Karena saya tidak mengikuti kehendak Bapak Ibu, saya hanya mengikuti kehendak Tuhan. Selama hidup jadilah berkat. Amin. Dan kita lihat lagi ke berikut. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Klik, ada 7. Yang pertama, hidup berkenan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Hidup berkenan. Yang kedua, hidup bertumbuh. Yang ketiga, hidup berkuasa. Yang keempat, hidup bersyukur. Yang kelima, hidup berbuah. Yang keenam, hidup berhikmat. Yang ketujuh, hidup berkarya. Ini saya rangkum apa yang Tuhan maksud untuk kita mau dan bisa mengikuti kehendak Tuhan. Bagaimana hidup dalam perkenanan, bagaimana hidup bertumbuh. Pasti bertumbuh itu bukan sembarang. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan. Ada sesuatu yang kita hidupi. Kita gak bisa hanya makan firman Tuhan atau menikmati firman Tuhan hanya 2 jam ibadah.
Kita harus lanjutkan dengan hari ke hari kita. Seringnya baca Alkitab, seringnya ikut dalam persekutuan, seringnya membaca, berdoa. Dan inilah sesuatu yang harus kita lakukan. Klik berikutnya. Anda lihat bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Ternyata kehendak Tuhan itu dapat dijalankan. Bagaimana dengan Abraham, bagaimana dengan Musa. Tokoh-tokoh ini adalah gambaran bagaimana dia mengikuti kehendak Tuhan. Maunya dia adalah selesai, nggak usah harus berpergian yang berjauhan atau berpergian yang akhirnya membuat dirinya harus menjadi susah dan sulit. Abraham mengalami loh saudara. Ya, kalau dipikir-pikir Abraham nggak akan pernah bisa berbohong pada saat itu kalau dia tidak diajak keluar dari Ur Kasdim. Setelah keluar dari Ur Kasdim, dia baru punya masalah. Ketika istrinya mau diambil, dia mengakui sebagai adiknya. Ketika istrinya mau diambil, dia mengakui itu sebagai sepupunya. Semua dilakukan. Kalau saja dia tidak keluar dari Ur Kasdim, mungkin aman-aman saja. Juga dengan Musa. Kalau saja dia tidak hadir, pada waktu dia 40 tahun dia tinggal di istana Firaun. Dan 40 tahun kemudian dia tinggal di Midian bersama dengan mertuanya. Dan setelah usia 81 tahun dia pergi membebaskan bangsa Israel. Harusnya di usia 80 ya man loy, tintin loy. Ya nyantai-nyantai gak usah bikin apa-apa. Selesai karena udah pecap. Ingat baik-baik. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir perbudakan. Usianya 81 tahun. Ya kalau udah kakek-kakek 80 lebih banyak pikir apa? Udahlah, tenang-tenang aja lah. Tiam. Ya, berapa banyak orang selalu berpikir bahwa inilah sesuatu yang mereka harus nikmati. Tapi tidak berlaku dengan Musa. Ikuti kehendak Tuhan bukan ikuti kehendak dia. Maunya dia stay. Dia stay home. Dia ada dalam zona nyaman. Tapi pada saat dia ikuti kehendak Tuhan, pergi. Bebaskan bangsa Israel. Dan Tuhan lakukan itu. Klik berikutnya. Apa yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 15? Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Inilah kehendak Allah. Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Musa, Abraham. Ini sama saja kita memperlihatkan bagaimana orang-orang seringkali menganggap kita ada orang-orang bodoh. Padahal kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang melakukan kehendak Tuhan adalah orang-orang hebat. Yang meragukan dengan kehendak Tuhan inilah yang menjadikan segala sesuatunya. Iya, kita diledek, kita dihina, kita diolok-olok. Itu sering kali terjadi. Nah kembali lagi, apa yang menjadi kesukaan Allah untuk kita melakukan kehendaknya? Klik. Ini, catat baik-baik. Inilah yang Tuhan paling suka. Bangun. Doa gak bisa diajarin, doa gak bisa dianterin, doa gak bisa dititipin. Jadi kamu harus belajar berdoa sendiri. Siapa yang sudah biasa berdoa? Halo? Bukan doa makan, doa tidur ya. Halo? Ya, kita sudah terbiasa. Dikit-dikit kita pasti langsung terhubung dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Siapa yang masih baca Alkitab? Halo? Sampai hari ini? 1 hari 5 pasal ya atau 3 pasal. Kalau mau 1 tahun 3 pasal selesai. Ya, kalau mau baca 5 pasal minimal 7-8 bulan selesai. Tinggal saudara. Karena baca Alkitab, berdoa itu berkatnya bukan kepada gereja, berkatnya bukan kepada tetangga, tapi berkat buat dirimu sendiri. Yang berikutnya apa? Bersaksi dan hidup dalam kebenaran. Ini adalah satu tembok-tembok atau tiang-tiang yang merupakan atau pilar-pilar yang merupakan kekuatan bagi orang percaya. Tanpa itu kita lemah. Mazmur 15 ayat 1-2 bilang apa? Yuk 1, 2, 3. Mazmur itu Daud Tuhan. Siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan amin. Ini kesukaannya siapa? Kehendak Tuhan saudara. Tidak bercela, melakukan adil dan mengatakan kebenaran, itulah kesukaannya Tuhan. Klik. Melalui firman Tuhan kita belajar kesulitan apapun yang sedang kita hadapi seharusnya tidak membuat kita berhenti. Seharusnya tidak membuat kita menjadi stop atau stuck.
Melakukan kebaikan atau memenuhi kehendak Allah, meneladani Yesus sumber kasih karunia, ketulusan hati merupakan bukti kita memiliki iman pengharapan yang benar kepada Tuhan. Telema Tuhan berbicara tentang hal ini. Jadi saya sayangkan kalau saudara hari ini mengikuti kehendak Bapak Gembala. Jangan, ikuti kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan membawa saudara setia. Ya, hari-hari ini saya pernah sampaikan, kita punya masalah tidak lebih bukan hanya masalah tentang penyelamatan, tapi lebih banyak kepada masalah pribadi. Kita masih terus berjuang mengalahkan keinginan daging. Ya, untuk menyalibkan keinginan daging ini sulitnya bukan main. Banyak hal-hal yang bermunculan. Cuma pesan saya adalah Bapak Ibu, ayolah lepaskan semua ya keinginan daging kita sebelum kita tahu nanti akan mengikuti pikul salib ya. Kita harus sudah memenangkan untuk keinginan daging yang hanya berpatokan kepada perasaan-perasaan yang senantiasa mengganggu kita saat kita beribadah. Charles Parham bilang begini saudara, klik. Kehendak Tuhan adalah penyembuhan ilahi. Ini bagus banget ya. Penyembuhan ilahi. Maka kalau saudara mengikuti kehendak Tuhan, ini akan memberikan segala sesuatunya menjadi lebih sehat dalam kehidupanmu. Kita ini kadang-kadang sakit secara rohani saudara. Sakit rohani ini ya kayak kita sakit pusing, sakit gigi. Nah itu ada banyak sakit-sakit kita. Maka kita saat ini perlu penyembuhan ilahi. Sehingga apa? Kita bisa menyamakan satu visi misi kita untuk pada tujuan yang sama. Kalau tujuan yang sama tidak dapat kita penuhi, kenapa? Karena kita lagi ada dalam keadaan masalah. Masalah dunia kita masih terlalu besar yang mengitari kepala kita sehingga keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan menjadi terkubur. Ya kan? Mau pelayanan, aduh ada ini nih, aduh pelayanan, aduh ada ini nih. Ini adalah sesuatu yang kadang-kadang masih menjadi penyakit bagi kita semuanya. Mari kita fokus hari ini. Charles bilang kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, penyembuhan ilahi. Sama dikatakan apa? Carilah dahulu, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah. Ingat ya, kerajaan Allah bukan bicara pergi ke gereja dulu baru buka toko, bukan. Kerajaan Allah bicara tentang kebenaran dalam hidupmu, damai sejahtera dalam hidupmu, sukacita dalam hidupmu. Ini yang harus hadir dalam kehidupan kita. Baru kita melakukan aktivitas. Itu yang Tuhan inginkan. Klik. Kalau kita tidak bangkit dan taat kepada kehendak Tuhan. Maka bukan hanya tidak ada pengampunan. Tapi juga tidak ada pemulihan. Ini disampaikan supaya sudah harus tetap terus mengikuti kehendak Tuhan dengan benar. Bahkan Amsal bilang apa? Ayat yang pasal yang ketiga ayat yang 5 dan 6 katakan apa? Yuk 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan sama-sama dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Banyak kita pakai paradigma kita. Aduh Tuhan kan saya belum ini. Tuhan saya selalu katakan bagaimana kita tetap bisa melaksanakan perintah Tuhan. Melaksanakan penginjilan tanpa harus meninggalkan pekerjaanmu. Tuhan kan saya kerja, saya ibu rumah tangga. Bagaimana saya bisa pergi pelayanan. Pergi pelayanan itu bukan berarti kau harus tinggalkan pekerjaanmu. Bukan berarti engkau harus tinggalkan rumah tanggamu. Di dalam engkau juga harus tunggu dengan kesungguhan hatimu. Itu adalah waktu untuk kita bisa melakukan aktivitas kita. Ya mungkin sadari saya kalau bisa itu memang ibu-ibu yang harus dipapa, yang harus dibantu, yang harus dirawat. Ya mungkin beliau sudah waktunya sudah that's enough. Ya udah selesai gak bisa pergi kemana-mana. Tapi mereka masih bisa berdoa loh. Mereka masih bisa baca Alkitab. Walaupun mata mereka tidak bisa melihat. Saat ini Alkitab sudah disediakan dengan berbagai cara. Audio itu sangat membantu sekali. Ya, Alkitab yang bersuara. Jadi nggak perlu lagi ada alasan-alasan yang kau sampingkan untuk engkau tidak melaksanakan perintah Tuhan. Bisa, ya. Yang penting pertanyaannya mau atau Pak Gem, apa dampaknya kalau saya ikut kehendak Tuhan? Klik. Dampaknya kalau kamu ikuti kehendak Tuhan, yang pertama, kamu akan memiliki kehidupan yang layak di hadapan Dia. Layak itu artinya diterima. Layak itu artinya saudara ini bisa menjadi ukuran atau menjadi sesuatu yang diterima dengan baik.
Saudara dilayakan, saudara diterima dengan baik, saudara diundang dengan secara khusus. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita. Kalau saya melakukan, mengikuti kehendak Tuhan, saya akan mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 10 bilang apa? Yuk. 1, 2, 3. Sehingga apa dikatakan? Hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Inilah keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan. Yang kedua, apa yang kita dapatkan? Klik. Mendapatkan kekuatan yang telah ditentukan. Kekuatan yang Tuhan sudah pastikan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan, ini loh yang akan diperoleh. Jadi kita bukan sekedar kerja tanpa ada reward. Tapi Tuhan selalu memberikan kerja pasti ada reward. No cross, no crown. No cross, no crown. Kalau kita tidak ada salib, tidak akan ada mahkota. Ya, Kolose 1 ayat 11 ayat 12 bilang apa? Yuk kita baca sekali lagi. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk apa? Menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa, melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Tuhan selalu mempersiapkan. Jadi bukan hanya sekedar omon-omon, tapi betul-betul sesuatu yang Tuhan sudah siapkan. Engkau melakukan kehendak Tuhan, ini loh yang akan kamu dapatkan. Ya, seperti tadi, kalau kamu sekolah benar, kamu belajar, orang tua bilang apa? Nanti kamu gajinya gede, nanti kamu jadi bos, nanti kamu buka perusahaan, nanti kamu begini, kamu bisa pergi jalan-jalan. Kamu selalu tawarannya menarik. Supaya kalau kamu ikuti kehendak orang tua. Kan ada yang berapa bilang, aduh saya nyesel nih kenapa orang tua saya dulu saya suruh saya begini, saya gak lakukan. Ya, ada penyesalan-penyesalan. Orang tua saya bilang, ayo kamu kuliah. Gak kuliah gitu. Pas kuliah, oh iya untung saya kuliah ya. Kalau gak kuliah, saya udah pernah merasakan, wah, waktu itu saya gak mau kuliah. Saya mau kerja ya cari duit teh. Ternyata kok gak enak ya kalau saya kerja, kalau saya bekerja tapi pendidikan saya cuma SMA pada saat itu. Udah dah, saya mesti kuliah deh. Saat saya kuliah, mulai tertarik, masuk S1, masuk lagi S2. S2-nya 2 kali lagi, aduh saking enaknya sekolah. Terus baru masuk S3. Semua saya lakukan lama-lama, saya sebenarnya bisa sekolah loh. Tapi karena keinginan saya mau apa tidak, sebenarnya balik lagi. Dan hasilnya memang ada, cuma memang agak terlambat. Orang-orang yang sepantar saya masih pada muda-muda, saya masih kuliah. Perasaan saya tua sendiri ini, tapi karena saya ada semangat, itulah yang membuat kita jadi berhasil. Pasti gak ada kata terlambat untuk jadi orang yang lebih baik. Amin. Yang terakhir memindahkan kita kepada kerajaannya. Kalau kita ikuti kehendak Tuhan, kita akan berpindah. Berpindah bukan dari A ke Z, bukan. Tapi berpindah ke posisi yang lebih baik. Tuhan sediakan tempat jauh lebih baik. Ya, Dia tidak akan memberikan kita jadi peminta-minta, bahkan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan, itu janji Dia. Kolose 1 ayat 13-14 kita baca sama-sama 1 2 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kuasa kegelapan dilepaskan Tuhan untuk membela saudara dan saya. Jadi kehendak Tuhan selalu berujung untuk pembelaan kepada saudara. Jangan sampai saudara saudara lupa bahwa saya diselamatkan, Tuhan punya kerinduan. Tuhan punya pengharapan. Ingat, pendakwa-pendakwa kita, iblis selalu sedang mengecek bagaimana kehidupan kita. Dan kita harus berkehidupan yang benar di hadapan Dia. Klik. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita bekerja bukan hanya sekedar untuk mendapat upah. Namun biarlah melalui pekerjaan kita, nama Tuhan dimuliakan. Dan orang-orang mendapat berkat. Pekerjaan kita dapat menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita tunjukkan motivasi yang baik. Bekerja secara maksimal. Dengan bekerja demikian, upah sudah disediakan Tuhan bagi kita. Maka apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hatimu. Biarlah hari ini ada satu kata, Tuhan, aku mau mengikuti Engkau. Amin. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Aku mau mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Biar ini boleh menjadi penyempurnaan kita sebagai orang yang percaya. Mari siapkan hatimu. Silakan WL angkat pujian, para petugas saya undang untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam perjamuan kita. Sebelumnya nanti hambanya Bapak Pendeta Samuel akan membacanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-32. Silakan hambanya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Katakan amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita pasti mengingat bagaimana pertolongan dan perlindungan Tuhan. Dia banyak berkorban bagi hidupmu, banyak memberikan penderitaan juga dialami karena untuk saudara. Rasanya kita adalah orang yang paling beruntung. Tuhan sendiri turun untuk mengambil ini semuanya. Kadang kita masih ragu untuk percaya kepada Dia. Mari tugas kita pertahankan supaya ini boleh menjadikan sebuah sumber kesaksian bagi kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang bersaksi tentang kebenaran, sedangkan kita sendiri tidak menjadi pelaku yang benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dia juga mengambil cawan, dia katakan inilah darahku, darah yang tertumpah bagi saudara semuanya. Hal ini diberikan Tuhan bagi kita semuanya sebagai suatu janji, sebagai suatu peringatan, sebagai suatu perlindungan. Agar saudara yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang takut diberikan keberanian, yang bimbang Tuhan berikan ketetapan hati. Amin. Mari saudara-saudara siapkan hatimu. Kita ambil ini semuanya bukan sekedar hanya rutinitas, tapi menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita yang membawa perubahan. Amin. Saya senang kalau saudara ambil ini menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Ada jemaat yang belum
kita bangkit berdiri bersama-sama saudara Bapak Ibu. Kekudusanmu meliputi kasihmu Tuhan, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu, oleh kuasa darahmu. Di bulan Mei ini ada pesan Tuhan secara khusus dalam hidupmu. Kita tidak pernah tahu dan ini dipilih secara ambil acak. Ternyata ayat ini betul-betul menjadi pegangan bahkan menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Mari sebelumnya kita baca terlebih dahulu ayatnya dan setelah itu kita baca natsnya bersama-sama 1, 2, 3. Amsal 19:21. Rancanganlah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Angkat tinggi di atas kepala kita. Kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengiringan Tuhan, ya dan amin. Selalu dan selalu Dia bawa kita indah pada waktunya. Bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Ketika kami dikatakan sesuatu yang positif, maka hal positif pun yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Kau mati, relakan hidupmu bagi saya. Dan saya punya komitmen untuk hidup balas dengan sungguh-sungguh. Komitmen yang untuk membalas, untuk hidup kami lebih taat lagi. Benar di depan Tuhan, bersekutu dengan benar. Dan melakukan kebenaran-kebenaran sesuai dengan pengharapan Engkau Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah percaya kalau hosti ini adalah tubuh Yesus? Tubuh yang memberikan kehidupan kekal dalam kehidupanmu. Tubuh yang telah memberikan kemenangan atas hidupmu. Kalau kita percaya, mari kita makan sama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Kembali angkat tinggi cawan di tangan kanan kita. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya kalau air anggur ini adalah darah Yesus? Darah yang mencucikan dari segala dosa-dosa kita. Darah yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Kalau saudara percaya, mari kita minum sama-sama. Katakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat tangan kita. Haleluya. Sebagai tanda syukur kita kepada Dia. Haleluya. Nanti hambanya Pendeta Samuel akan memeteraikan perjamuan ini. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu
Ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Kau telah rela mengorbankan anak-Mu mati di kayu salib untuk kehidupan kami, untuk keselamatan kami. Terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Kau telah menyerahkan hidup-Mu karena kasih-Mu begitu besar kepada kami. Biarlah senantiasa kehidupan kami bisa menuruti kehendak Tuhan, teladan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya Roh Kudus akan memampukan kami menjalani kehidupan dengan tuntunan Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tubuh dan darah Tuhan menyatu di dalam kehidupan kami, menyatu dalam tubuh jiwa roh kami. Kami percaya kekuatan Allah mengalir dalam kehidupan ini sehingga semangat yang baru untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami meteraikan perjamuan kudus saat ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan memimpin dalam perjamuan kudus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Samuel SR sudah memimpin kita dalam doa. Kita akan menyaksikan pengumuman melalui multimedia, dan sementara kita menyaksikan pengumuman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Jemaat GSJ Cendrawasih yang luar biasa. Selamat tahun baru semuanya. Pastinya Tuhan Yesus memberkati, menyertai kita senantiasa. Kita ingat kebaikan-kebaikan Tuhan yang juga luar biasa di dalam kehidupan kita di 2025. Dan percayalah, waktu kita saat ini akan memasuki 2026, kita akan terus tetap berlari, ya, kita mulai start kembali, kita mulai punya semangat lagi. Pastikan saudara ada sesuatu yang sudah kita persiapkan di 2026, yaitu semangat yang baru, hati yang baru, dan segala sesuatunya akan tersedia bagi kita yang siap untuk masuk di tahun 2026. 2026 ini tema kita bicara tentang kesadaran, di mana jemaat diajar untuk bisa belajar sadar akan segala sesuatu yang tidak pasti. Kita tidak bisa menebak segala sesuatunya yang berjalan begitu cepat, ya. Tiap minggu berita yang berbeda, tiap bulan dengan berita-berita yang mungkin mengkhawatirkan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, Jemaat GSJ Cendrawasih, harus tetap sadar akan segala sesuatu yang tidak pasti ini. Karena firman Tuhan dikatakan, hari-hari bukan semakin baik, hari-hari semakin jahat. Maka oleh karena itu kita harus kuat, harus tangguh, ya. Semakin ulet, bahkan harus bisa bertahan. Walaupun hari demi hari begitu cepat, begitu sulit untuk kita lupakan atau kita ingat kembali dengan masa-masa yang buruk. Tapi percaya, sadarkan akan hal ini, akan kasih Kristus dalam diri kita, kasih Tuhan dalam diri sangat luar biasa. Itu adalah sesuatu yang membanggakan Kristus dalam diri kita. Dan kita akan mengambil kitab Filipi pasal 3 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, kan aku pun dapat ditangkap karena kasih Kristus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memasuki 2026 ini, banyak orang-orang yang sudah menyatakan tahun misteri, tahun kebingungan, ya. Tetapi kita anak Tuhan jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, ya. Orang yang percaya tidak pernah dipermalukan. Selalu Tuhan menjagai, memberikan perlindungan kepada saudara. Bahkan Dia ingin saudara akan menjadi panutan, ya. Kita akan menjadi cermin bagi semua orang, supaya dunia tahu bahwa orang-orang percaya
punya iman yang tangguh. Kita bukan orang yang PHP, tapi kita punya iman yang tangguh. Percayalah, Tuhan menempatkan kita di tahun kesadaran ini agar jemaat bisa dididik, jemaat bisa diajar, jemaat bisa diasah, bahkan jemaat bisa diasuh untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Tidak salah waktu kita melangkah. Kita tidak lari daripada kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan, bahkan menyadari bagi diri kita sendiri, menyadari dengan pertolongan Tuhan yang terlalu luar biasa dalam kehidupan kita. Yohanes 16 ayat 33, firman Tuhan berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita. Tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Mari anak-anak Tuhan yang luar biasa, jemaat GSJA Cendrawasih, dalam mengacu pertumbuhan rohani untuk hidup di dalam kasih, hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bisa peroleh dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, tetap setia kepada Dia. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita tahu kita harus menghargai diri kita sendiri, karena kita percaya waktu kita mau menghargai diri kita akan lebih baik dan lebih bijak dalam kehidupan kita di dalam pengiringan kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah banyak bekerja buat kehidupan kita. Bahkan ketergantungan kita sama Tuhan harus makin maksimal. Kalau dulu kita setengah hati, dulu kita sering melupakan, kita sering alpa dan kurang memberikan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, maka saatnya 2026 kita harus semakin melekat dengan Tuhan, punya keintiman dengan Tuhan yang baik, agar kasih Tuhan tetap nyata di dalam kehidupan kita. Kesulitan apapun Tuhan tidak pernah biarkan, Dia akan menemani saudara. Jaga kehidupan saudara yang benar, terus berjuang, miliki hati Kristus dalam hidup saudara, sehingga ikatan dewasa rohani yang baik, dan kita tidak muntaber, tidak lagi aplusan dalam ibadah. Sadar waktu-waktu ini adalah sementara, waktu-waktu ini adalah kesempatan. Gunakan itu semua, maka jemaat GSJA Cendrawasih yang penuh kesadaran akan memperoleh hubungan yang baik dengan Tuhan, penuh dengan kesadaran, di mana kita tidak perlu lagi diinformasi untuk baca Alkitab, informasi lagi untuk berdoa, ibadah, semuanya sudah harus menjadi motivasi buat kita semuanya. Mari saudara-saudara, tunjukkan perbedaan kita dengan dunia, perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang pegang momen, kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu saja yang boleh menjadi visi misi GSJA Cendrawasih di tahun 2026 ini. Jemaat tetap kuat, tetap semangat, tetap bertahan. Doa saya sebagai gembala sidang selalu menyertai Bapak Ibu semuanya, keluarganya, usaha pekerjaannya, semua dibuat yang menjadi berhasil. Dan kebaikan-kebaikan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu, dan akan menjadi kesadaran untuk kita menerima kebaikan itu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Dr. Joel Elias Zakaria. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan antusias di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoominar diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum pria diadakan setiap hari Selasa di minggu ke-1 dan minggu ke-3 pukul setengah 8 malam. Komsel CYM setiap hari Selasa pukul 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul setengah 7 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Change Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul setengah 7 malam.
Ibadah diadakan sebanyak 3 sesi setiap minggunya. Ibadah raya ke-1 pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, dan ibadah raya ketiga pukul 4 sore. Bagi jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir dapat mengikuti ibadah melalui channel YouTube GSJA Cendrawasih. Dan Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Demikian pengumuman ibadah sepekan. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengunjungi akun media sosial Instagram dan channel YouTube GSJA Cendrawasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Selamat datang beribadah dalam gereja Tuhan. Coba lihat kiri kanannya dulu, rasanya tegang kalau Bapak Ibu lihat Bapak Ibu di tempat ini, dari atas ini, sepertinya tegang-tegang. Coba lihat kiri kanannya dulu dong. Kasih senyum, katakan selamat datang, selamat beribadah. Sambil bangkit berdiri, kita rasanya mau bersuka cita kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Ya, karena Tuhan ada. Dan biar sukacita itu nyata buat kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Ya, sama-sama. Jalalala, jalalala, oh. Asik. Jalalala, jalalala, oh. Ya, katakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun Yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan siapa? Tuhan ku senang, Amin. semua ku relakan, Ya. namanya dimuliakan. Hey. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Asik-asik. Jos. suka-sukamu Ya. Tuhan, Haleluya. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Asik-asik. Yes. suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Mari kita arahkan tangan kita buat gembala kita yang boleh menyampaikan firman Allah. Bapa dalam surga, terima kasih. Kiranya berkat Tuhan menyertai hamba-Mu, gembala kami, yang boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengikuti kehendak Tuhan. Kami percaya biar kebenaran ini yang disampaikan Tuhan menjadi kekuatan buat seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan yang mengikutinya streaming, Tuhan juga memberkatinya. Pakai beliau Tuhan dalam kepemimpinannya, biar hikmat kasih Tuhan menyertainya Tuhan. Bapa, terima kasih. Bahkan kami semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan semakin hari kami juga dilatih untuk kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami boleh dilatih untuk kami bertumbuh. Bahkan bukan hanya bertumbuh, kami bisa berbuah berlipat-lipat kali ganda. Tuhan pakai hidup kami. Tuhan pakai keluarga kami. Tuhan pakai seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Biar kami terus melatih iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia. Kiranya dilimpahkan berkat damai sejahtera atas bangsa kami. Walaupun banyak berita-berita yang simpang berlalu lalang Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mengenai ketakutan dalam krisis ekonomi. Ketakutan untuk di tahun 2026. Tapi kami percaya ada Tuhan Yesus yang boleh menyertai kami. Ada sumber kekuatan kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang mampu menolong kami. Berkati pemerintah, diberikan hikmat, diberikan takut akan Tuhan. Dalam mereka menjalankan roda pemerintahan kami Tuhan. Tuhan Yesus berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai kami kembali ke rumah kami masing-masing. Dalam perjalanan kami Tuhan menyertai. Berkat Tuhan menolong kami Tuhan. Bahkan dalam minggu-minggu ini Tuhan. Dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di tengah minggu juga Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa.
Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemurahan dari Kristus. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidup kita. Dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati saudara semuanya. God bless you.